saudara, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini yang kembali akan dibawakan oleh pembina kita, Pastor Dr. Timothy Roy Kartiko. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak Host, Bapak Pendeta Andi, hamba saya berterima kasih untuk kehadiran semua saudara juga. Dan pada malam hari ini para kekasih, saya ingin kita semua membuka hati kita, pikiran kita. Sebab pikiran itu juga penting ketika kita menangkap firman. Itu akan membuat memori pada otak kita. Ya, jadi bukan cuma membuka hati, tetapi membuka pikiran juga. Itu sebab pikiran itu harus disucikan. Ya, apapun yang telah kita kerjakan dalam mencari uang, di dalam bergaul pada hari ini, kita perlu minta Tuhan menyucikan. Supaya firman itu boleh masuk dalam hati dan dalam pikiran kita. Amin. Para kekasih, kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk segala anugerah-Mu yang besar bagi kami. Sehingga kami boleh bersama-sama menundukkan diri kami untuk memulai Bible study kami ya Tuhan. Hamba percaya apa yang telah Kau siapkan pada tekad yang ketiga dan tekad yang keempat. Untuk kami boleh meraih sukses dalam mata pencaharian kami. Meraih sukses dalam pelayanan kami. Apapun yang kami kerjakan, tua, muda, laki dan wanita akan mendapatkan kesuksesan dari sorga. Itu sebab Engkau akan berbicara kepada kami sekalian pada malam ini. We thank you Lord for everything that you've done in our life today. Whatever we have already received from you today, we believe that it is your grace. And we're thankful for everything that you have given to us today. And now we open our hearts and our mind, our memory, so that every words of God will become flesh one with us, and nothing is impossible for us. Give us the understanding, the spirit of understanding, wisdom and knowledge, and your name to be glorified. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita akan masuk dengan segera. Dan ada hal yang menarik sekali pada kelas malam ini yang kita akan sama-sama pelajari, saudara. Dan jangan lupa kita berbicara mengenai soal tekad yang ketiga. Ya, dari 10 tekad ini. Tekad itu adalah, ya, you can get it over. Kamu akan bisa menangani. Saudara, Tuhan ingin supaya kita paham benar-benar. Bukan oleh kuat dan gagah, melainkan oleh Rohku semuanya akan jadi. Itu kata firman Tuhan dalam kitab Nabi Zakaria pasal yang keempat. Itu sebab para kekasih, saya ingin supaya kita semua menyiapkan hati kita, wadah kita, pikiran kita. Supaya firman ini Tuhan berikan kepada kita enggak sampai lupa, sampai mati, sampai masuk sorga. Amin. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Haleluya. Saudara, kita masuk pada sisa 300 hari. Pas genap 300 hari dalam tahun ini. Hari ini. Ya saudara, dan part 15 ini, bagian ke-15 ini, saya ingin kita semua memperhatikan ya. Tema kita diambil dari Yosua 1 ayat 8 dan 9. Saudara baca sendiri di rumah. Nah, saya akan masuk pada subtema. Ya saudara, subtema pada tekad yang ketiga ini penting sekali. Saudara, subtema kita pada bagian ini adalah sekecil dan sebesar apapun pelayanan, kerjakanlah dengan sepenuh jiwa. Ya, sekecil dan sebesar apapun. Jadi saudara, pekerjaan Tuhan itu Tuhan melihat dari sorga. Itu bukan besarnya berapa atau kecilnya seberapa. Lalu Tuhan jatuh hati. Yang besar ditinggal. Atau sebesar apa, lalu Tuhan perhatian. Karena besar kebutuhannya banyak, Tuhan melihat yang besar, yang kecil ditinggal. Tidak. Besar, sebesar apapun, sekecil apapun. Nah, saudara, itu pengalaman saya. Kalau saya dengan segenap jiwa melayani pekerjaan Tuhan, saudara dengan segenap jiwa melayani pekerjaan Tuhan, tidak nanti Tuhan meninggalkan saudara. Sambil saudara kerja, membuat makanan, menjual, kelilingan, online,
menjual online, ataupun di kantor, mengajar, dan lain sebagainya, memasak, semuanya akan diberkati hanya karena saudara melayani Tuhan. Ini harus ada pada pikiran, pada jiwa kita. Sehingga jiwa kita tidak lari kemana-mana, ke duniawi, ke ajakan dan segala tipu daya manusia, tidak. It is the only secret how God can bless us so abundantly. Either in our business and our ministry to God. This is the same. It is our heart, our soul, our mind is focusing to what we have to do as God command to us. This is the prime thing and the very vital things that we have to surrender and give it all with our energy, with our time, with our privilege. We have to give to that God. And God will see everything that we done for Him and what we want to do in our future for Him. Saudara, banyak orang mengalami kegagalan bukan karena dia tidak pintar, bukan karena dia tidak mengerti firman, bukan karena dia kurang bisa berkhotbah, tidak. Orang mengalami kegagalan, hamba Tuhan mengalami kegagalan, itu karena dia tidak bisa fokus. Dia tidak bisa fokus kepada apa Tuhan suruh dia. Sebagai penginjilkah atau sebagai gembalakah, saudara. Tidak boleh rancu kita punya pekerjaan itu. Kalau penginjil ya pergi kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Allah. Supaya mereka menerima Yesus sebagai dalam hidup mereka. Itu penginjil. Bukan berkhotbah di gereja-gereja. Kalau saudara dipanggil sebagai gembala, ya saudara harus menetap. Gak usah saudara jalan-jalan kemana-mana untuk berkhotbah di mana-mana. Itu tidak beres. Itu saudara melanggar panggilan Tuhan. Kita harus tahu Tuhan panggil kita untuk apa. We have to so recognize and realize what kind of calling that God have already called us. As a pastor, we have to stay in the church or some church. And also in these churches, we have to preach the gospel, the words of God as our servants. As we, for example, another example, if we are an evangelist, then we have to go out and we have to make our outreach to catch the people to come to Jesus Christ. Seringkali kita tidak bisa fokus. Saudara, jangankan pekerjaan Tuhan. Kita cari uang, ya, kita bikin apalah, ya, ibu bikin pisang goreng, bikin nasi goreng, bikin apa yang gorengan lagi. Tetapi tidak fokus. Ya tidak bisa jalan. Ya. Cuma sebentar selesai, berhenti nanti. Semua itu harus fokus. Fokus itu suatu pengorbanan. Melayani Tuhan apalagi kalau tidak ada pengorbanan, tidak mungkin bisa berhasil. Sepinter apapun kita bisa berkhotbah. Karena Tuhan tidak menilai khotbah kita. Tuhan menilai buah-buah kita dan pertobatan kita. Yohanes Pembaptis di tepi sungai Yordan. Ada sebuah tempat yang khusus untuk membaptis. Dia punya namanya Yardenit. Saudara, dia berkata kepada orang-orang Farisi yang datang minta dibaptis. Dan Yohanes tahu, diberitahu oleh Roh Kudus, ini orang-orang Farisi adalah orang-orang yang menista firman, orang-orang yang munafik dan pura-pura. Mereka hanya ingin dibaptis supaya mereka selamat. Itu sebab kata Roh Kudus, tegur mereka dengan keras. Jadi ketika orang-orang Farisi minta dibaptis juga oleh Yohanes Pembaptis, maka Yohanes Pembaptis mengatakan, kamu ini bangsa ular biludak. Saudara tahu ular biludak? Itu adalah ular yang sama yang dikirim oleh Tuhan di padang gurun, di padang pasir, untuk menggigit orang Israel yang memberontak kepadanya. Dan ular itu sangat berbisa, saudara. Alkitab mengatakan dengan sekali gigit orang akan jatuh mati.
Saudara. Nah, Yohanes mengatakan orang-orang Farisi yang munafik ini yang minta dibaptis supaya kelihatan alim, supaya kelihatan, kamu sudah dibaptis ya, kamu akan masuk ke sorga. Nah, mereka ingin kata-kata itu diperkatakan kepada mereka, padahal mereka tidak mau melakukan firman. Mereka cuma ingin keselamatan. Saudara, di sini rahasia kesuksesan tidak tercapai. Itu sebab Yohanes Pembaptis dia mengatakan, kamu bangsa ular biludak, cepat kamu pergi bertobat, karena sudah siap kapak di akar pohon yang akan menebang kamu, kecuali kamu bertobat. Saudara yang kekasih, di sini kita melihat sekecil dan sebesar apapun yang kita layani, janganlah itu membuat saya dan Anda menjadi kecil hati atau besar hati. Itu justru membuat saya dan saudara lebih fokus lagi, supaya aku dipercayai lebih banyak lagi. Saya yakin hidup kita ini akan berhasil jikalau kita bisa dipercaya. Saya tidak akan bisa berhasil dengan kemampuan Timothy Roy ini. Apa yang saya bisa? Saya tidak bisa apa-apa. Saya 100% tergantung kepada Allah Roh Kudus. Dia mau pakai saya apa tidak? Saudara, itu sebab seorang dia harus pintar-pintar menempatkan dirinya untuk mengambil hati Allah. Tidak ada kata bahwa saya gagal. Saya ulangi, tidak boleh ada kata dan saudara dalam hati, dalam pikiran, aku gagal. Tidak boleh ada. Mulai malam ini kita mendengar firman ini. Tidak ada kata gagal di dalam hidup kita. Yang ada adalah sukses, berhasil, dan menyenangkan Allah. Yang mau demikian beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya senang para kekasih dari jemaat di dalam MK juga ikut bergabung. Anda luar biasa. Ya, walaupun semula ini adalah forum bagi hamba-hamba Tuhan GKG, tetapi Tuhan menyuruh saya meminta saudara ikut bergabung. Seberapa saudara bisa? Dan ternyata saudara setiap kali Bible study saudara mengikutinya. Saya yakin ini bukan sesuatu hal yang sia-sia. Firman yang ada pada saudara-saudara jemaat dan hamba-hamba Tuhan di dalam Bible study 2 Senin sekali ini adalah firman yang dahsyat. Akhir-akhir ini setiap Minggu dan Rabu saya menyampaikan mengenai soal hati yang dipahat. Rahasia jari tangan Allah yang memahat loh hati kita. Sampai kita nggak bisa lupa firman. Kita bisa lupa di mana kita menempatkan, di mana kita menaruh uang kita, di mana kita tadi terakhir naruh kacamata kita di mana ya. Pada kacamatanya nyentel di kuping di sini masih dicari. Kita bisa lupa. Tetapi kalau firman kita tidak bisa lupa. Apa sebab? Karena Roh Kudus memahat, mengukir, ya, engrafted all the words of God in the tablets of our heart. Itu sebab kalau hati kita ini sudah diukir oleh Roh Kudus, saudara. Dan bagaimana Roh Kudus bisa mengukir? Karena kita ini saben kali merindukan firman. Saudara-saudara peserta MK, anggota MK maupun para hamba-hamba Tuhan yang kekasih. Saudara, datang dalam Bible study ini, Tuhan jatuh hati. Tuhan tidak hanya memberikan kepandaian, kebisaan, intelektual, intelijensia yang cukup untuk kita menangkap firman. Tadi saya katakan itu juga dibutuhkan. Tetapi istimewa Roh Kudus, dia menorehkan, mengukirkan firman dalam hati kita. Saudara, saya akan tunjukkan sebuah film pendek ya, lebih dahulu. Apa yang saya tayangkan di gereja hari Minggu kemarin tentang Musa mendapatkan hukum Allah. Nanti saya akan jelaskan ya, kita akan menyaksikan. Kamu telah meninggalkan sisi Allah. Kamu tidak layak menerima 10 hukum Allah ini. Ini adalah pemimpin pemberontak.
Kamu siapa? Kami adalah orang-orang yang merdeka, tetapi kamu ingin memperhamba kami. Musa menjawab, tidak ada kemerdekaan di luar perintah firman. Lalu Musa menantang, siapa yang mau ada di sisi Tuhan? Datang kepadaku sekarang. Saudara lihat, wanita ini sudah hampir disembelih untuk dipersembahkan pada dewa. Dan banyak yang pergi ke arah Musa. Kenapa kamu pergi kepada Musa? Aku telah membuatkan ini patung berhala dari emas. Kalau kamu tetap mempertahankan berhalamu, kamu akan minum air yang sangat pahit. Dan kamu akan berada di dalam satu keadaan kematian yang gelap. Lalu Musa melempar loh batu itu. Saudara yang kekasih, dua loh batu itu menunjukkan kepada firman Allah, di mana kita diperintah satu loh batu berisi 4 hukum Allah, 4 firman yang ditujukan kepada Allah. Umat Israel harus memenuhi 4 hukum ini. Lalu loh yang kedua berisi 6 hukum yang ditujukan pada sesama manusia. 10 hukum, saudara. Dan umat Israel wajib memenuhinya. Di dalam perjanjian baru dikatakan, jikalau seseorang tidak bisa orang Yahudi, agama Yudaism, mereka dari 10 hukum Taurat, mereka bisa melakukan 9. Tetapi satu gagal, 10-10-nya gagal. Mereka berarti tidak bisa melakukan hukum Allah. Coba, itu perjanjian lama, berat sekali. Saudara, saya tidak yakin kalau kita hidup pada perjanjian lama, kita bisa selamat, saya tidak yakin. Karena itu adalah perintah Tuhan yang sangat-sangat berat. Berbahagialah kita yang hidup di perjanjian baru. Amin. Yang merasa berbahagia hidup di perjanjian baru, lambaikan tangannya. Mari katakan, terima kasih Tuhan, karena hamba kau tunjuk, kau tetapkan untuk hidup di perjanjian baru. Segala hukuman kau telah tanggung. Terima kasih Bapa, hamba akan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, itu sebab tadi 2 loh batu itu. Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di dunia. Paling sabar hatinya di dunia, kata Alkitab. Orang yang paling sabar bisa marah segitunya. Sampai 2 loh batu buatan tangan Allah. Loh batunya Tuhan yang memahat. Kosong ya. Lalu yang menulisi jari tangan Tuhan. Tuhan, jari tangan Tuhan yang memahat. Diberikan kepada Musa. Musa melihat bangsanya sedang menyembah berhala. Saudara. Dan melakukan orgi. Orgi ini adalah pesta free sex. Demi berhala tersebut. Tadi kita melihat seorang wanita muda yang siap untuk dikorbankan pada berhala mereka. Saudara, saya beritahu kepada saudara. Musa yang begitu lemah lembut hatinya sampai marah. Dan dia melempar itu 2 loh batu. Ya memang film ini tidak bisa khusus, tidak bisa persis dengan alur firman Tuhan. Dia menggabungkan juga dengan bilangan pasal 16 tentang pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. 3 pentolan
orang yang ada di dalam bangsa Israel yang tidak suka dengan Musa dan Harun. Lalu ketika dilempar itu 2 loh batu mengenai berhala tersebut, dan terjadilah api dari Allah. Jadi ini digabung ya kisahnya antara Korah, Datan, dan Abiram dengan Musa melempar itu. Dan memang pada bilangan 16 itu, saudara, maka pengikut dari 3 pemimpin pemberontak ini masuk ke dalam bumi, karena bumi mengangah, dan kemudian setelah masuk, bumi menutup kembali. Dan mereka yang melarikan diri dari keluarga Korah, Datan, dan Abiram yang tidak kejeblos dalam tanah, mereka melarikan diri. Ketika mereka lari, disambar api dari langit sampai mereka mati hangus. Saudara yang kekasih, pilih mana? Saya yakin kita pilih firman. Kalau kita pilih firman ini, karena kita akan save. Kalau kita tidak memilih firman, memasukkan dalam otak, dalam jiwa kita, saudara, maka pasti iblis menaruh pilihan yang lain. Iblis mau memasukkan perkataan-perkataan palsu, tipu daya, jebakan di dalam hidup kita. Apa hasilnya? Tadi seperti kita lihat. Hasilnya adalah Tuhan murka kepada kita. Itu sebab para kekasih, mari persembahkan hidup saudara dalam tangan Tuhan. Sekali lagi, umur saya dan Anda, kita nggak tahu sampai kapan. Batasnya di mana kita tidak mengerti. Tetapi satu hal yang saudara dan saya harus tahu. Ketika aku masih hidup, aku mencintai firman. Aku mau dekat dengan Tuhan. Aku ada di pihak dari Tuhan. Tuhanlah yang akan memberi kepadaku segala sesuatu yang istimewa, yang indah dan yang mulia. Dan aku tidak akan menyia-nyiakan hidup ini. Saudara, orang yang menghargai firman ada di pihak Musa, di pihak Tuhan. Pertama-tama datanglah seluruh suku Lewi. Karena Musa dan Harun dari suku Lewi. Itu sebab Tuhan jatuh hati kepada suku Lewi. Dan Tuhan berkata, karena kalian yang ada di pihakku, maka kalian adalah orang-orang yang aku izinkan dan aku sucikan untuk melayani rumahku. Kemah perhimpunan. Saudara, hebat ya. Saudara suka pada firman, saudara di pihak Tuhan, saudara menolak pekerjaan kuasa kegelapan, bisikan dunia dan iblis dan dosa, saudara diangkat sebagai orang yang layak melayani Tuhan. Ya, itu luar biasa. Itu sebab ayo di pihak Tuhan. Maka Tuhan akan menghidupi saudara, bisnis saudara, ya, pekerjaan saudara yang tidak menentu, maafkan saya, kadang-kadang ada kerjaan, kadang-kadang nggak ada kerjaan, kadang-kadang lebih banyak nganggurnya daripada kerjanya, sehingga uang sedikit, saudara. Atau apapun yang menjadi masalah di dalam keluarga kita, yang menjadi prahara dalam hidup kita. Saudara, berpihaklah kepada Tuhan melalui berpihak pada firman. Saya yakinkan Anda, bila malam ini kita berketetapan demikian, kita mengambil keputusan demikian, maka mulai malam ini dan besok pagi, Tuhan akan membuktikan kepada saudara bahwa segala perjanjiannya itu akan dijadikan nyata di dalam hidup saudara. Yang percaya beri kemuliaan yang baik bagi dia. Saudara, saya menyampaikan kalimat-kalimat ini ya sudah ratusan kali. Selama hampir 51 tahun saya melayani Tuhan. Dan saya selalu melihat ini bukan kata-kata klise saya. Kata klise itu adalah kata yang dicetak ulang terus, disablon terus sama semua. Itu klise. Ya, saudara zaman dulu mencetakkan pas foto saudara bawa klise saudara yang rupanya jelek banget. Hitam sekali, tidak karu-karuan, masukkan. Dan kemudian dicetak. Itu namanya klise. Ini bukan kata-kata klise saya. Saya melihat wujudnya, hasilnya, buktinya.
Yaitu anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang patuh kepada firman, di pihaknya Tuhan. Maka Tuhan mengubah sejarah hidup mereka. Tanpa modal, tanpa kepintaran, tanpa orang pangkat yang bisa mengatrol. Tidak, mereka hanya pakai Tuhan dan firman. Amin. Siapa yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Baiklah, saya akan masuk di sini ya. Saudara, ini subtema kita ya. Dan saya memberitahu kepada saudara bahwa kita perlu kongsi ya. Kongsi itu kerjasama. Kalau kongsi itu gini ya, kongsi facai ya. Tapi kalau kongsi itu kerjasama. Nah, kongsi kita dengan Tuhan dalam kuasa yang besar. Bayangkan saudara adalah orang yang bisa kongsi dengan orang-orang ya miliuner yang lain. Ya. Para orang-orang kaya dan saudara salah satu kongsinya. Wah, betapa bangganya saudara. Ya. Mungkin saudara hanya kongsi dari otak saja karena saudara ahli, pintar, jenius, gesit, pintar omong. Saudara tidak keluar uang 1 rupiah pun, tapi saudara diangkat menjadi kongsi bersama dengan orang-orang yang kaya tersebut. Saudara mempunyai andil, dan saudara mempunyai dan mendapatkan dividen, mendapatkan tancem dari kongsi saudara. Saudara nggak keluar duit, tapi apa yang saudara serahkan sebagai modal kongsi adalah otak saudara. Kelihayan saudara, kepintaran saudara, mulut saudara, bicara saudara. Ya saudara, di sini kita melihat di dunia, kongsi itu saling menguntungkan. Kalau tidak saling menguntungkan, kongsi pecah, bubar. Gak ada lagi kerjasama, gak ada. Itu sebab para kekasih perhatikan. Saya menuliskan kongsi dalam kuasa yang besar. Yang punya modal, yang punya kuasa, yang punya takdir, yang punya nasib baik, yang punya masa depan emas, itu Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, itu sebab saya dan saudara, kita kongsi kita apa? Tuh, malu loh saudara. Malu, saya malu. Saya nggak bisa memberikan apa-apa buat Tuhan. Tetapi kalau saya tulus, Tuhan bilang, Timothy, kamu nggak usah ngasih apa-apa sama aku. Serahkan dirimu kepadaku. Kerja sama dengan aku. Ayo kita bikin kongsi yang besar. Wah, si Timothy yang penuh penderitaan, yang melarat, yang sekeng, yang miskin, yang bodoh, terangkat. Kenapa? Karena Yesus mau bekerja sama dengan orang yang macam begini. Coba saudara, apa sih yang kita banggakan? Kita tidak punya apa-apa yang bisa kita banggakan. Makanya kalau ada orang Kristen, ada hamba Tuhan, ada jemaat Tuhan yang sombong, yang arogan, yang maunya sendiri. Saudara, nggak pantas. Saya bilang nggak pantas ada di dalam gereja Tuhan, gak pantas, saya bilang. Semua orang harus belajar merendahkan diri. Karena kita tidak punya modal apapun. Tapi Tuhan mau berkongsi dengan saya. Mau berkongsi dengan Anda. Itu sebab kita harus merasa tersanjung, dihargai, dihormati, dibutuhkan oleh Tuhan. Itu sebab saya tulis kongsi dalam kuasa yang besar. Lantas apa peranan saya dalam kongsi ini? Peranan Anda dan peranan saya kerja buat Tuhan. Kerja buat jiwa-jiwa. Saudara, itu peranan kita. Itu kita punya bagian untuk berkongsi dengan Tuhan. Lalu peranan Tuhan apa? Membiayai kita, memberi kuasa, memberi pengurapan,
memberi hikmat akal budi untuk kita bisa menyampaikan firman, memberikan kekuatan kepada kita, pembiayaan kepada kita, memberikan pembelaan dengan mengirim pasukan malaikatnya yang tak terlihat di sekitar kita, sebagai firewall, sebagai tembok api di sekitar kita. We have to collaborate with God. In our collaboration with God, we just have nothing to give as our share to God. We don't have anything. Timothy Wright doesn't have any share for him. I'm a poor, a fool, and I cannot give any good things or any precious materials of good finance to God in my collaboration with God. But you know, the Lord said to me, it's okay, Timothy. I know who you are. You don't have anything that's good or precious to give in this collaboration with me. Never mind. It's okay. If you just give your heart, your soul, your mind, your spirit, your body, wholly, totally to me, I will receive whatever you give to me. And let us work together, Timothy. What kind of God that I have? Allah yang seperti apa yang saya punya? Allah seperti apa yang saudara punya? Tetapi kita seringkali tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Kita selalu menuntut Dia. Kita selalu berteriak-teriak kepadanya kalau kita belum dapat jawaban doa. Kita mundur dari Dia kalau kita belum mendapatkan jawaban dan berkat dari Tuhan. Bagaimana? Apakah kita layak bisa kongsi dengan Tuhan? Kita bisa saja cuma kongsi. Lalu dapat angpau. Ya, saudara. Kita tidak bisa kongsi sama Tuhan. Itu sebab para kekasih saya ingin supaya kita semua menyadari betapa hidup kita dinantikan. Tetapi jangan sombong. Ya. Orang Jepang mengatakan gedendase. Jangan sampai begitu. Anda dan saya ini dinantikan oleh Tuhan. Kongsilah dalam kuasa yang besar. Engkau akan mengalami kehebatan dari Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu. Hidupmu yang tersisa sangat precious. Sangat mulia di hadapan Tuhan. Dan saya yakinkan saudara, ini adalah satu hal yang Tuhan tidak mau saya dan saudara tidak mengerti. Maka itu kita mau belajar sebentar tentang kongsi dalam kuasa yang besar. Siapa yang mau? Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Ya. Saudara, kongsi dalam kuasa yang besar, inilah yang bisa membuat kita get it over. Bisa mengalahkan, bisa menangani segala perkara. Kongsi kita hebat kok. Ya, kongsi kita hebat. Saudara, ya kita pasti bisa. Lihatlah di sekitar kita akhir-akhir ini kan begitu ceritanya. Ya, kalau saudara punya kongsi yang hebat, ya saudara menang. Ya, itu sebab saya dan saudara kita harus mempunyai kongsi dengan Tuhan. Ya. Kalau kita punya kongsi dengan Tuhan, kita pasti bisa mengatasi apapun. Ya, apapun. Yakinkan diri saudara. Saya hampir 74 tahun. Kurang setengah tahun. Jadi berapa ya? Ya, saudara. Dan saya cukup tua. Tetapi saya selalu melihat bagaimana Tuhan selalu melakukan. Juga ketika saya 48 tahun 50 hari dengan istri saya, Pastor Shaini almarhum. Sekarang sudah in the by and by, di dalam sorga.
Itu semuanya karena kita itu merendahkan diri dan kita merasa kosong. Nullus. Nullus itu dalam bahasa Latin artinya nol besar. Big zero. Nullus. Itu sebab kami berdua itu sungguh-sungguh merendahkan diri karena kami merasa tidak bisa apa-apa. Saudara, melayani Tuhan, kita yang bisa lakukan, saya yang bisa lakukan adalah membayar kontrak rumah untuk 2 tahun. Setelah itu habis uangnya. Saudara mau makan apa sekarang? Ya, bisa menempati rumah di Magelang ini Jalan Jambon nomor 6 itu dalam kota. Ini gereja kita ini di luar kota, saudara, di pinggiran kota. Nah, saya hanya bisa kontrak 2 tahun. Lupa saya harganya berapa. Habis uangnya. Kalau lapar cuma begini. Minta supaya Tuhan yang memberkati. Lalu 1,5 tahun kemudian punya anak. Yang pertama, yang namanya Melka, mungkin ada di sini. Nomor 2, Matthew. Nomor 3, Rema di Kanada. Tidak ada di sini. Saudara, itu saya tidak bisa membelikan susu loh. Anak nomor 1 dan anak nomor 2 ini. Ya. Kalau nggak percaya, tanya sama Matthew itu. Ya, sama Melka itu. Rasanya susu itu seperti apa? Kan mereka bilang, nggak tahu aku rasanya ketika kecil nggak dikasih susu sama mama. Dikasihnya air tajin. Ya, saudara. Tetapi mereka diberkati sampai sekarang. Saudara, kenapa? Karena uang sudah habis untuk kontrak 2 tahun. Hidup sehari-hari dari mana? Saudara, coba tahu. Ya, 50,5 tahun yang lalu. Sangat sengsara. Tetapi Tuhan melihat, seperti dengan Wahyu 3 ayat yang ke-8, aku tahu kemampuanmu tidak seberapa. Tetapi kamu telah setia sampai pada akhirnya. Fasa 3 ayat 10, itu sebab karena kamu setia sampai pada akhirnya, kamu akan mendapatkan mahkota kehidupan. Tuhan melihat bahwa kami berdua tidak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, masih muda. Masih muda. Dulu jabatannya itu adalah PJM. PJM itu adalah singkatan pemimpin jemaat. Pemimpin P, pemimpin J, jemaat, M, miskin. Ya, komplit kan? Pemimpin jemaat miskin itu adalah strata dari jajaran leveling pendeta paling rendah di sinode saya waktu itu. Coba, kalau saudara dalam keadaan demikian bagaimana? Tetapi itu dia rahasianya adalah saya mengaku bahwa saya tidak layak kongsi dengan Tuhan. Jadikan hamba hanyalah hamba saja. Hamba tidak layak. Tapi Tuhan bilang, tidak. Kamu harus kongsi sama aku. Kalau kamu kongsi sama aku bisa bikin kamu banyak hal. Kamu memang kerja sama aku. Kamu nggak usah bondo apa-apa. Kamu nggak punya modal apa-apa. Serahkan hidupmu berdua. Sudah, saudara. Cuma itu saja modalnya. Sama Alkitab. Alkitabnya mungkin sudah agak hancur. Sudah sekian puluh tahun, bayangin. Ya saudara, ya. Saya ingin supaya semua saudara, mari. Kalau mau mengatasi semuanya, bisa mengatasi semuanya. Bahkan yang tidak kelihatan di muka mata saudara. Karena itu dibikin secara dengan sindikasi, dengan segala macam pengkhianatan di balik punggung saudara. No problem. Tuhan yang akan menanganinya. Tidak masalah, Tuhan yang akan bekerja. Amin. Even though you face so many front before you and around you, you have to struggle, striving in your battles
battles, not just a battle. It's okay. Never mind. God be with you. Why? Because you have already kongsi with God. Kalau saya dan saudara mau kongsi dengan Tuhan, ini rahasia berkat ibu dan bapak dan para kekasih, para pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Kongsi sama Tuhan. Jangan kongsi sama orang duniawi yang akan membawa saudara, menggiring saudara jauh dari Tuhan. Ya, ini hari ibadah, hari untuk kebaktian, pelayanan. Saudara diajak keliling jalan-jalan. Lumayan diajak jalan-jalan ke Kaliurang. Ya, sampai sana dikasih makan apa? Nasi pecel. Jauh-jauh amat. Ya. Saudara, Tuhan ingin supaya saya dan saudara ini kongsi dengan Tuhan untuk apa? Untuk menerima sesuatu yang dahsyat. Katakan sesuatu yang dahsyat. Dalam nama Yesus. Mulai malam ini akan saya terima. Bila saya kongsi dengan Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Mudah ya? Rahasia sukses mudah. Menjadi satu dengan Tuhan. Setiap pagi saudara datang dan angkat tangan kepadanya. Kepada kongsi saudara yang ada di sorga. Bapa, hamba harus lakukan apa hari ini? Apa yang hamba harus lakukan? Oh Bapak, hari ini hamba ada pelayanan. Tolong beri kepada hamba pengurapan yang khusus. Oh Bapak, hari ini hamba harus membayar dan membeli sesuatu materi atau sesuatu kebutuhan keluarga. Hamba mau lapor kepada Engkau. Engkaulah kongsi hamba. Engkau akan membiayai hamba hari ini. Saudara, coba. Betapa entengnya hidup kita. Apa yang kita tidak bisa beli, apa yang kita tidak bisa tanggung, Tuhan memberikan mujizat dalam hidup kita. Sebab itu para kekasih, kuatkan hati saudara. Inilah waktunya, jangan ditunda. Kalau saudara menunda untuk kerja buat Tuhan, mencari jiwa, besuk anjang sana ke rumah-rumah orang-orang yang sudah undur dari Tuhan, saudara menunda, maka kapan mulainya kongsi dengan Tuhan? Saudara, oh besok nanti kalau saya anak sudah agak gede sedikit ya. Sekarang kan anak saya belum jadi orang. Loh, lah saiki dadi opo anakmu? Ya. Anak saudara sekarang jadi apa? Bukan jadi orang. Ya nanti kalau sudah menikah, sudah gede, maka saya akan total sama Tuhan deh. Selak mati loh saya bilang. Ya, itu sebab sekarang inilah waktunya. Semua katakan sekarang inilah waktu saya. Halo, belum semua. Saya nggak dengar dari sini. Sekarang inilah waktu saya. Bahwa saya harus mulai kongsi dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, saudara, saya akan tutup di sini ya. Perhatikan saudara. Dan inilah yang menjadi modal saya dan Anda. Udah kongsi, nggak punya apa-apa, dikasih modal. Ini Kisah Rasul 4 ayat 33. Kisah Rasul 4 ayat 33, mohon seorang saudara suka bacakan bagi kita. Kisah para Rasul pasal keempat ayat yang ke-33. Kisah Rasul 4 ayat 33, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Amin. Terima kasih Ibu Titi. Luar biasa loh ayat ini. Saudara, inilah ya finance, pembiayaan dari Tuhan. Yaitu kuasa yang besar. Semua katakan kuasa yang besar. Dari kebangkitan Kristus. Itulah yang membiayai saya.
dalam nama Yesus. Amin. Ya. Ayat ini dahsyat loh saudara, ya. Wow, ayat ini luar biasa. Inilah yang menjadi modal saya. Saya dikasih tawaran untuk kongsi, Tuhan kasih ini. Kisah Rasul 33, Kisah Rasul 4 ayat 33. Ya saudara, dari kebangkitan Kristus, kita akan mendapatkan apa? Kasih karunia yang melimpah-limpah. Nanti pada akhir daripada khotbah saya ini, saya akan mendoakan ibu dan bapak dan para hamba Tuhan yang di dalam sesuatu keperluan, keuangan, kesembuhan dari penyakit, perlengkapan, dan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam rumah tangga maupun dalam gereja yang saudara layani. Saya akan mendoakan bagi semua yang merasa letih dan lesu, lemah. Saya akan mendoakan berdasarkan dari ayat ini, berdasarkan kongsi dengan Tuhan. Saya yakinkan Anda, malam ini Anda akan berpisah satu dengan yang lain, pulang ke rumah masing-masing. Tuhan membiayai Anda dengan luar biasa. Apa yang Anda kerjakan besok pagi akan membawa hasil yang dahsyat. Saudara, saya telah mendoakan sekian berkas formulir-formulir permintaan doa dan beban-beban. Dan saya yakin kebanyakan itu saya tidak baca sih. Buat apa saya baca? Nggak ada waktu. Saya baca WhatsApp aja nggak ada waktu kok. Jadi saya mohon maaf, saudara yang sudah kirim WhatsApp, saya cuma menumpangkan tangan pada handphone saya, berkati semua yang telah kirim WhatsApp, yang bilang apalah, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Saya nggak ada waktu. Saya tidak menganggur. Kalau saya menganggur, saya bisa. Saya selalu satu demi satu pekerjaan. Yang rapatlah, yang mengajarlah, yang ini itulah. Waktu saya pribadi dengan Tuhanlah. Saudara, itu banyak sekali. Nah, saya mendoakan, saya janji 2 bulan mendoakan sejak 25 Desember dalam peringatan Natal. Saudara, dan saya sudah selesai 25 Februari kemarin. Tetapi saya percaya bahwa meskipun 2 bulan masa saya mendoakan sudah selesai, saya percaya semua beban doa saudara direcord, di-scan sama Tuhan. Dan Tuhan akan memperhatikannya. Dan pada waktunya Tuhan akan memberikan kepada saudara. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab para kekasih, jangan kecil hati. 1, kongsi dengan Tuhan. Dengan kuasa yang besar. 2, hidup lurus kepada Tuhan. Katakan hidup lurus, hidup benar, hidup kudus, menyenangkan hati Bapa dalam nama Yesus. Amin. Ya, mau demikian, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Maka saudara akan masuk di dalam kongsi yang besar. Big kongsi with big power. Ya, hebat sekali. Kasih karunia yang melimpah-limpah. Katakan, kasih karunia yang melimpah-limpah. Mulai malam ini, saya terima. Amin. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang pada Tuhan Yesus. Dear Heavenly Father, I have already preached out what's inside your heart, even though only a few things only. But I believe that you, God of Holy Spirit, will work so powerfully with your authority to change everything that is negative, that is not good, that is the bad, and to become, you will change it. You will move on with us to become anything that is the best, even the things that is perfect before you. I believe each one of us will receive from you the power and also all
the energy, the impossibility. You give to us also, Lord Jesus, all the things that make us, every one of us, will become fruitful in our life, fruitful in our repentance to you. Bapa yang baik dalam sorga, terima kasih malam ini kami boleh bersama-sama mendengar firman-Mu. Dan hamba percaya, tidak ada seorang pun dari antara kami yang tidak Kau jamah, yang tidak menerima berkat-Mu. Mereka akan pulang dengan berkat-Mu yang berkelimpahan dari sorga. Dan kuasa-Mu tidak akan meninggalkan mereka mulai dari saat ini. Diberkatilah para kekasih. Dan apa yang menjadi kerinduan hati saudara, bila saudara tulus untuk bekerja sama dan kongsi dengan Tuhan, ibu, bapak, anak-anak muda, kakek dan nenek yang sudah sepuh, semua yang menyerahkan hidup dan tenaganya buat Tuhan, akan diberkati dahsyat mulai malam ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita akan masuk di dalam pengurapan minyak. Mohon disiapkan minyak saudara. Maaf Bapak Handi, kita teruskan sebentar ya untuk ya. Para kekasih, siapkan sedikit, bubuhkan sedikit minyak pada jari saudara, dan mari kita akan masuk dalam pengurapan. Taruh tangan kiri pada jantung saudara dan angkat tangan kanan saudara dengan minyak ini. Mari ikuti doa saya. Ya Allah Roh Kudus, malam hari ini hamba ingin Engkau memenuhkan rencana-Mu untuk berkongsi dengan hamba yang penuh kekurangan. Dan hamba percaya dengan pengurapan minyak ini, hamba dilayakkan, hamba dibikin mampu untuk kerja buat Tuhan dalam nama Yesus. Sehingga sisa umur hidup hamba berhasil membawa jiwa-jiwa datang kepadamu melalui gereja kami dalam nama Yesus. Para kekasih, silakan mengoles dahi saudara dengan minyak ini. Katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku diurapi, aku dipulihkan, aku dikuduskan, aku dilayakkan untuk menjadi saluran berkat bagi jiwa-jiwa lain. Aku dirubah sesuai dengan kehendak-Nya. Aku diberkati, mengalahkan, mengatasi semua pencobaan. Para kekasih, angkat dua tangan. Semua haturkan terima kasih kepadanya. Please raise your both hands and praise God and give thanks to Him. Terima kasih Bapa. Katakan dengan suara saudara, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi Dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati.